Dia bilang dulu di eranya Sir Alex Ferguson juga MU banyak cetak gol dari counter attack. Nah, Juga banyak memanfaatkan transisi. Carrick juga pakai strategi yang mirip seperti Sama. itu. Play goal. Oleh Romani kalau memang agak kesulitan di Championship nggak apa-apa, balik ke Eredivisie. jadi oleh Romeni masih ada peluang pindah klub di bursa transfer musim panas. Ada juga mungkin stay juga di Oxford United kan, intinya seperti itu. Nah, bicara Oxford United kan pasti ada kasta lebih tinggi nih, ada Premier League ya. Iya. Saat ini timnya lagi kompetitif di Premier League, ada Manchester United di bawah Sir Michael Carrick yang mencetak 6 kemenangan, maksudnya 6 pertandingan nggak terkalahkan dengan catatan 5 menang dan juga 1 imbang. Terbaru MU menang 1-0 atas Everton yang lewat gol Benjamin Sesko. Nah, tapi di saat bersamaan ada beberapa legenda MU nih seperti Roy Keane, Gary Neville menilai Michael Carrick itu belum sosok yang tepat untuk menjadi pelatih MU di musim depan. Nah, kalau Bung Binder ngelihat gimana nih? Apakah Carrick layak dipertahankan atau kita tunggu dulu sampai akhir musim? Tergantung dia sukses gak bawa MU main di UCL musim depan. Sesuai target ya? Sesuai target. Kalau sukses menurut gua gak ada salahnya juga. Dia dipertahankan karena MU sudah mencoba beberapa pelatih yang dikatanya bisa, yang pertama bisa Tsunami Trophy, Erik ten Hag, kemudian Amorim yang bisa mengubah MU menjadi the winning mentality, tapi kan nggak terbukti. Bahkan Amorim tuh banyak mengeluh lah di preskon, Erik ten Hag terlalu Keras ya? bukan terlalu keras, overconfident lah, sampai dia mengatakan bahwa yang namanya era akan berakhir, artinya eranya Pep Guardiola, ternyata era dia yang berakhir. Iya kan di MU. Betul. Terus dia di Leverkusen juga agak lama dipecat. Iya betul. 2 match ya kalau nggak salah. Nggak nyampe 5 match. Iya, jadi artinya kalau bagi MU jika Carrick bisa deliver result, kenapa enggak dia dikasih kontrak permanen gitu untuk dia menangani tim ini. Meskipun perdebatannya tentu pemain-pemain sekarang yang lagi perform di MU itu memang bukan pemain pilihan dia. Ya tapi itu bagus kan, artinya dia tanpa pemain pilihan dia pun dia bisa bawa MU perform. Apalagi kalau dia diberikan pilihan untuk merekrut pemain. Ya kan seharusnya atau logisnya MU bisa lebih baik. Betul. Daripada ini, dan Carrick ini bisa berhasil kan bukan secara kebetulan. Karena ada game plan yang jalan. Itu yang gue ngelihat. MU main beda total. Nggak seperti ketika dilatih Ten Hag dan juga Ruben Amorim yang coba untuk bermain menyerang tapi belakangnya nggak solid. Bersama Carrick, belakangnya ini kuat banget. Solid banget ya. Dan banyak gol yang mereka ciptakan dari counter attack. Bahkan ada salah satu fanatik dari MU yang dia bukan influencer, bukan juga YouTuber. Ada kawan gue, dia yang pernah ngomong ke gue setelah match lawan West Ham ya, yang satu sama West Ham. Nah, dia yang cerita ke gue waktu kebetulan kita ketemu. Dia bilang dulu di eranya Sir Alex Ferguson juga MU banyak cetak gol dari counter attack. Juga banyak memanfaatkan transisi. Carrick juga pakai strategi yang mirip seperti itu. Jadi memang sekarang MU ini, kenapa gue katakan di salah satu konten gue nih, MU ini sudah kembali karena bermain seperti dulu. Ketika eranya Sir Alex Ferguson, walaupun materi pemainnya beda total lah. Kalau dulu kan mewah banget. Rooney. Tapi kan Ronaldo itu kan dari muda tuh bisa dia poles. Rooney sebetulnya masih mentah juga di Everton. 18 tahun. Iya, bisa dipoles juga. Nah, mungkin yang diharapkan Carrick juga bisa memoles para pemain muda. Tapi pemain-pemain yang sebelum nggak perform, seperti yang pernah gue kritik Dorgu nih, pemain mana? Ternyata cetak gol lawan tim gue Arsenal. Cetak gol indah juga. Keren banget dari luar penalti. Nah, artinya Carrick ini kan bisa merubah permainan pemain, membuat mereka juga jadi lebih confident. Dan satu gue lihat yang dia merubah adalah Casemiro. Ini pemain dikatakan sudah habis lah, sudah gak layak. Bisa main sebagus ini, itu karena faktor Carrick. Betul. Kalau Mas Labi bagaimana? Yang ngelihat Carrick sebenarnya kan punya potensi ya untuk dipertahankan ya. Ini menurut gua udah lewat dari honeymoon seasonnya juga. Udah ya, udah lewat. Udah lewat. Biasanya kan kalau pelatih baru aja ada honeymoon seasonnya 2-3 game, menang, abis itu baru tuh dapat struggle-nya tuh. Tapi ngelihat Carrick dengan DNA yang dia bawa, dia tahu filosofi MU, dia ex-pemain MU, dia belasan tahun di MU, itu menurut gua ada sukses juga, nilai plus, apalagi pasti dia juga banyak bertanya sama Sir Alex, yakin saya itu pasti bakal banyak bertanya bagaimana cara menangani MU, dan memang MU itu besar karena result, karena hasil, karena juaranya, dan ngelihat pelatih yang bawa filosofi luar gitu kayak Erik ten Hag, Ruben Amorim, mungkin bahkan selevel Jose Mourinho dan Luis van Gaal aja gagal di sana, tapi
Carrick dengan dia kan udah di ospek dalam tanda kutip pernah melatih Borough ya, Middlesbrough, dan ternyata di Middlesbrough juga game plan yang tadi Bung Binder bilang juga dibawa ke MU dengan pemain yang siapa nih pemainnya? Gue bukan pemain yang dia inginkan, tapi dengan pemain yang dari pelatih sebelumnya kayak Brian Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan 3 pemain ini ternyata semuanya perform. Dorgu back from the dead, bisa golin lawan Arsenal lagi. Bagus lagi, cakep. Lawan City juga golin juga kan. Ya, menurut gue memang walaupun kontraknya Carrick cuma sampai akhir musim 2026 ini atau 2025-2026 ini, kita akan melihat board mau nggak mempertahankan Carrick. Tapi kalaupun diganti, ini akan menjadi shaky juga di pelatih pasti bakal adaptasi. Kalau Carrick udah nggak perlu adaptasi. Udah langsung. 6 bulan ini udah masa adaptasi dan dianggap lumayan berhasil. MU saat ini udah di peringkat 4 dari kemarin peringkat 7, peringkat 8 sekarang stay di zona UCL yang dimana MU nggak main di UCL musim ini. Ini suatu hal yang cukup baik buat Manchester United. Kalaupun ada penggantinya, ini penggantinya pasti harus setidaknya memiliki prestasi di atas Carrick. At least bisa membawa MU stay di 3 besar. Ini kan berat banget. Penggantinya mungkin nggak banyak pelatih yang punya atau bisa menggaranti MU ada di peringkat 3 besar Premier League. Nah, bicara pengganti, ada kandidat Mas Labib kira-kira siapa? Kalau misalnya memang manajemen mengikuti saran dari para legenda nih, kalau misalnya memang harus diganti siapa? Entah kalau menurut saya ya ada beberapa nama, tapi mungkin nama besar seperti Hansi Flick, Julian Nagelsmann, dan kalau bisa mendatangkan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel pernah melatih Chelsea ya, Bung ya. Jadi udah tahu rimbanya Premier League seperti apa. 3 pelatih ini saya rekomendasikan untuk MU. Kenapa? Karena MU butuh sosok yang bisa memenangkan locker room itu dulu. Kalau ada pelatih yang bisa memenangkan locker room dari seperti zamannya Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson mah nggak peduli lu pemain bintang, mega bintang, super bintang. Tapi kalau locker room udah ada gua, lu semua harus nurut dan instruksi gua. Jadi harus ada pelatih yang bisa memegang locker roomnya MU dengan ego-ego pemain bintangnya. Kalau Bung Minder gimana ngeliatnya? Ancelotti sih menurut gua. Don Carlo ya. Bisa sih Don Carlo. Udah paling pas itu. Don Carlo bener sih. Karena dia di Madrid tuh paling kondusif locker room. Iya bener. Kalau untuk locker room ya. Iya. Tapi kalau kita mau ngomong soal taktik atau lain hal sebagainya, ya Xabi Alonso. Tapi kayaknya kecil kemungkinan. Kecil, iya sih. Xabi ke MU karena jika Arne Slot dipecat, kemungkinan ya Xabi yang menjadi pelatih dari Liverpool. Kalau Luis Enrique gimana Bung Minder? Kan kabarnya dia nggak perpanjang kontrak di PSG ya? Gue nggak ngerti ya Luis Enrique ini mau atau enggak ya ke MU. Belum tentu sih menurut gua. Mungkin balik ke Spanyol kalau ngelihat Luis Enrique juga ketika ada si siapa tuh Mbappe apa semua sulit juga dikontrol betul. Kalau Xabi sulit kontrol karena cari gara-gara di Madrid. Dia caringin Vinicius lah. Terus mungkin dengan Mbappe berselisih dengan Bellingham. Tapi dengan kesalahan itu dia tentunya sudah belajar. Mungkin di MU dia bisa lebih kondusif lagi karena mau menjaga locker room itu kan kalau mau jadi pelatih yang kuat dan juga yang keras, ya harus ada CV yang kuat juga. Betul. Kalau CV-nya masih lemah, mau macam-macam di klub yang sebelumnya sudah ada pemain bintang, susah. Betul. Nah ini kan MU saat ini menduduki peringkat 4 ya, dengan koleksi 48 poin di Liga Inggris. Jarak poinnya dengan Arsenal tuh sekitar 13 poin. Cuma dengan catatan Arsenal punya kelebihan pertandingan ya, karena dia sudah melawan siapa kemarin? Wolverhampton kalau nggak salah, ya kan di tengah 2 pekan lalu. Nah ini kira-kira nih kita mungkin kita hapus MU dulu ya persaingan juara. Saat ini kan Arsenal di posisi 1 dengan 61, di posisi 2 ada City dengan 56, dan di posisi 3 ada Aston Villa dengan 54 poin kalau nggak salah. Nah ini kira-kira dengan komposisi saat ini, Bung Binder melihat apakah ini musim yang tepat bagi Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris? Gitu? Kalau gue sih berharap Arsenal yang juara ya, karena sudah 3 musim terakhir mereka berjuang. Iya mereka runner up. Dan juga dalam 3 musim terakhir mereka berjuang di atas, termasuk musim ini 2 musim terakhir kan runner up. Nah jika musim ini runner up lagi, ya gue pikir Arteta jangan jadi runner up lagi, udah keluar aja udah dipecat aja udah, karena dia sudah mendapatkan kesempatan pemain-pemain yang bagus-bagus yang menurut dia perlu. Ini sudah dalam sekali skuad dari Arsenal, bahkan bisa ada Arsenal A dan B ini. Iya, tapi kalau dia gak bisa membawa juara, artinya ini bukan tempatnya Arteta. Di Arsenal mungkin nanti Arteta yang ke MU. Kalau Carrick gak diperpanjang. Kan bisa juga kan Arteta kan. Gak ada yang gak mungkin. Iya, tapi enggak lah, kayaknya Arteta gak kesana lah. Seharusnya Arsenal juara lah, dan Arteta dipertahankan, dan Arsenal ini masih punya peluang untuk quadruple loh. Iya betul. Masih punya loh. Di Liga Champions kan dia unggulan loh. Iya, tapi jangan salah, ada juga chance zero. Ada juga potensi 0. Mana tahu 4-4-nya dia gak dapat apa-apa kan. Jadi ini
menurut gua do or die bagi Arteta. Lu bisa bawa juara atau enggak? Kalau lu gak bisa bawa juara, ya udah, silakan keluar gitu. Jadi ini seperti hidup atau mati bagi Arteta sebagai manajer Arsenal. Iya, kalau gue ngelihatnya ini sepakat, ini harus menjadi hari atau tahun terakhir penghakimannya Arteta. Judgment years-nya Arteta menurut gue. Karena kenapa? Karena gue tahu Arteta udah disokong mungkin dana lebih dari 1 billion pounds yang diberikan oleh manajemen. Sejak dia melatih. Berarti kan baru 4-5 tahun terakhir kan. Ini udah jor-joran banget. Bahkan kalau gue lihat itu pemain Spanyol siapa sih yang nggak dibawa sama Arteta? Udah semuanya dibawa yang terbaik dari Zubimendi sampai siapapun pemain yang diinginkan oleh Arteta untuk mengisi slot atau plot permainan gameplay yang dia inginkan. Tapi gue harus melihat ini kesempatan besar. Arsenal lagi di peringkat 1. Oke, memang dikejar oleh Pep Guardiola kan di bawah gitu. Dan Unai Emery ini Spanyol semua nih berarti nih. Nah itu. Tiga-tiganya Spanyol semua. Tapi paling mendekati kan memang Pep Guardiolanya City ya. Jadi menurut gua ini harus ada adjusting dari Arteta, juga harus tenang. Arteta dalam mendapatkan tekanan dari bawah atau pressure dari bawah. Jadi ini mau nggak mau tahun ini at least juara Premier League. Walaupun tadi Bung Binder bilang ada kesempatan 4 gelar juara. Tapi Premier League dia harus. Kalau menurut gua prioritas utamanya Premier League karena udah 2 tahun atau 3 tahun ya Bung. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir runner up. Ini betul. Kalau nggak mau dibancakin sama supporternya MU. Karena supporternya MU udah siap banget nih ngirim gas cabe ke supporternya Arsenal. Kenapa? Karena sebetulnya rival Arsenal itu adalah MU. MU sebenarnya. Arsenal ya, kalau MU dengan Liverpool kan. Iya. Tapi kalau di Arsenal tuh MU karena dulu perseteruan antara Sir Alex Arsene dengan Wenger. Wenger. Makanya gue sebagai fan Arsenal gue paling khawatir kalau MU ini udah bangkit. Iya. Dari zamannya Roy Keane ketemu Patrick Vieira ya. Nah itu, karena rivalnya Arsenal itu MU. Tapi kalau rival MU sebenarnya itu Liverpool. Itu. Kan historisnya berbeda-beda. Berbeda-beda dan gua ngeliat Arteta udah dapat sokongan luar biasa, prestasi juga masih ditunggu banget. Tahun ini judgment years buat Arteta. Betul. Iya. Nah ini kalau bicara persaingan zona Liga Champions kan Inggris kemungkinan akan finish lah mungkin dengan dengan koefisien tertinggi mungkin ya. Karena klub berarti dong bisa. Iya, makanya ada potensi 5 klub di Liga Champions musim depan ya. Musim ini 6 kan? Iya. Musim 6 plus Hotspur yang karena juara Europa League kan. Nah, untuk musim depan, ini minimal Liga Inggris bakal diisi 5 tim di Liga Champions musim depan. Nah, kalau Bung Binder melihat kira-kira siapa aja nih 5 tim yang bakal finish di akhir musim Liga Inggris untuk mewakili Premier League di Liga Champions musim depan? Arsenal udah pasti, City. Kemudian Villa seharusnya finish ya. Finish. 4 Villa. besar. Iya, Villa walaupun ya kita lihat lah 50-50. MU juga masih 50-50. Chelsea menurut gua punya peluang jika mereka agak kalah lawan Arsenal nanti ini. Oke. Chelsea karena Chelsea masih harus lawan MU juga. Jadi Chelsea berat. Tapi menurut gua bagi MU, nah mereka harus konsisten. MU ini kan sisa 11 pertandingan nih. Kalau menurut gua mereka bisa menang 5 aja. Bisa menang 5 match aja. Kemudian mungkin kalahnya 1, sisanya imbang. Masuk mereka. Masuk ke UCL ya. Masuk ke UCL. Karena itu target MU. Berarti siapa tadi? Liverpool gimana? Liverpool berat. Kalau menurut gue berat. Karena Liverpool secara permainan pun juga lagi gak bagus. Yes, betul sih. Berarti Arsenal, City, Aston Villa, Chelsea dan MU ya? Kalau Chelsea dan MU menurut gue seharusnya masuk ya. Tapi kalau Liverpool menurut gue berat. Kalau saya agak bedanya di 4 sama Bung Binder, ada Arsenal, ada City, ada Aston Villa, ada MU. Yang kelimanya kalau menurut saya ya Liverpool bisa. Tetap ada kesempatan. Tinggal tadi kan Bung Binder bilang Chelsea ada 2 laga yang cukup berat. Nah, itu berat. Nah, 2 laga itu bisa kalah dan Liverpool bisa menang di laga-laga yang calculated win. Bisa Liverpool yang bisa masuk. di take over Chelsea. Jadi menurut gua Arne Slot akan mempertahankan atau mencari safety place-nya jika tidak ingin dipecat di akhir musim ini. Kalau nggak masuk dipecat dia. Udah pasti Kalau nggak dipecat. masuk UCL pasti dipecat. Berapa ratus juta pound sterling untuk 3 pemain? Parah banget. Isak, Ekitike, Florian Wirtz. Nah, baru 3 tuh, mahal loh. Belum sampai frimpong-frimpongnya tuh. Betul. Dan hasilnya belum kelihatan ya. Dan cara bermainnya ini yang beda jauh daripada musim lalu. Dan lebih sering mengandalkan individu-individu pemain. Individual brilliance lagi. Florian Wirtz kan individunya. Kan ingin mengurangi kontribusinya Mo Salah ya. Tapi ketika Mo Salah nggak ada malah lebih berantakan lagi. Atau formnya lagi nggak bagus. Nah kayak gitu. Makanya ternyata kuncinya bukan di Wirtz, bukan di Ekitike, bukan di Isak, di Salah. di Mo Salahnya. Salah. Iya, jadi menurut saya masih ada kesempatan Liverpool karena Chelsea ini masih shaky banget nih. Dari era masih dilatih sama
Enzo Maresca sama pelatih selanjutnya. Jadi menurut gue Chelsea ini kayaknya agak goyang dan kelempar ke UEL.